Pagi ini, tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus berkata, "Welcome to my world." Dari perenungan atas pernyataan Tuhan tersebut, saya mendapati ada beberapa pesan penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, adalah merupakan keinginan hati Tuhan untuk membawa kita menjalani hidup sehari-hari di dalam kemuliaannya. Dunianya Tuhan adalah dunia yang penuh kemuliaan, keilahian, dan mujizat. Sebelum manusia pertama jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam dunia yang dijadikan oleh firman-Nya. Semua dikelilingi oleh kemuliaan dan keilahiannya. Baru setelah manusia jatuh dalam dosa, memberontak atau memutuskan diri dari Tuhan, dunia ini jadi kacau, penuh dengan kegelapan dan rusak akibat dosa. Bahkan dapat dikatakan, apapun yang manusia usahakan di bumi ini hanya akan membuahkan semak duri dan rumput duri belaka. Kejadian 3 ayat 17-19. Tapi sejak penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus, manusia alami penebusan dari kuasa dosa. Roma 5 ayat 1-2. Dan Tuhan mengendaki untuk kita mulai berlatih untuk hidup hanya dari firman-Nya saja. Matius 4 ayat 4, Yohanes 15 ayat yang ke-7, Ulangan 8 ayat yang ke-3. Melalui pelatihan untuk hidup hanya dari firman yang diadakan oleh Roh Kudus, Bapa akan melibatkan diri kita untuk dapat ikut serta dalam mencipta ulang dunia kita. Dunia atau kehidupan yang selama ini penuh dengan berbagai pergumulan, tantangan, dan masalah. Penuh dengan semak duri dan rumput duri. Jadi kembali penuh kemuliaan dan keilahiannya. Dia akan terus menaruh firman-Nya ke dalam mulut kita untuk kita perkatakan. Persis sama seperti peristiwa penciptaan kembali dunia atau alam semesta ini. Kejadian pasal 1 dan 2. Fase demi fase, Bapa akan terus memberikan firman-Nya kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah dengan tekun atau setia, terus memperkatakan firman-Nya. Firman yang Dia berikan untuk kita perkatakan itulah yang akan mengkondisikan diri kita jadi hidup di dalam kemuliaan-Nya. Yang kedua, tuntunan roh yang kita terima akan mengkondisikan diri kita jadi hidup dalam kemuliaan-Nya. Selama kita terus memegang firman-Nya, Bapa sang pemilik firman pasti akan menghampiri kita. Roh Kudus jadi punya keleluasaan untuk bergerak dalam hidup kita, menuntun kita untuk meninggalkan berbagai aspek lahiriah atau kemanusiawian. Tidak perlu lagi menyebut tentang keduniawian dan kedagingan. Sudah pasti aspek itulah yang Roh Kudus bakar habis terlebih dahulu dari hidup kita dan membawa kita memasuki keilahiannya. Seluruh aspek kehidupan kita akan dirombak habis sehingga bisa dibangun ulang dalam keilahiannya. Apa yang masih belum secara akurat memanifestasikan firman tentu akan mulai ditanggulangi oleh Roh Kudus. Dia akan mendorong kita untuk melakukan langkah-langkah perubahan. Dia akan menginspirasikan jenis kebiasaan baru yang harus dibangun dalam setiap aspek hidup yang mulai Dia tanggulangi tersebut. Sepertinya ini adalah Taurat. Kita menjalani hidup berdasarkan arahan roh yang melarang ini dan menyuruh itu. Tapi sesungguhnya, justru arahan roh inilah yang akan memerdekakan kita dari kuasa hukum Taurat. Galatia 5 ayat 18. Roh melatih kita untuk memiliki, memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam hidup ini. Untuk membangun suatu kebiasaan baru, dibutuhkan tekad dan ketekunan. Jadi secara tidak langsung, bertumbuhnya tekad dan ketekunan dalam hidup kita akibat pekerjaan kuasa firman yang sering kita deklarasikan akan ikut mengkondisikan diri kita melangkah memasuki dunianya Tuhan yang penuh keilahian dan kemuliaan. Mulailah terus melatih tekad dan ketekunan dengan cara memutuskan untuk tidak berhenti berdoa, menyembah, atau membaca Alkitab sampai Roh Kudus menjamah hidup kita. Melangkahlah menjawab panggilan Tuhan untuk kita memasuki dan tinggal di dalam dunianya. Amin.